Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Abdullah selaku MC pada acara debat kita pada hari ini. Kita akan memasuki tema ketiga tentang sarana komunikasi publik terpercaya. Yang pertama antara institusi pers versus media selebriti. Saya akan memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Ada Diah Nadifah Stejo, ada Koi Aulia, serta Rido Safikri. Sementara dari tim media selebriti ada rekan-rekan yang lain. Oke, boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, saya rasa saya tidak perlu membacakan peraturan, mungkin sudah tahu ya. Kita akan menjadi 3 bagian. Yang pertama memaparkan argumen atau materi selama 3 menit. Diskusi atau menyanggah dan kritik selama 15 menit. Dan yang terakhir, menyampaikan kesimpulan selama 2 menit. Sudah siap? Oke. Untuk itu saya persilakan kepada 3 materi kita untuk masuk ke bagian pertama, yaitu memaparkan argumen ataupun materi tentang institusi pers sebagai sarana komunikasi publik terpercaya. Silakan. Jadi Pak, 3 menit dari sekarang. Oke. Jadi kalau bicara soal sarana publik yang terpercaya, tentu institusi pers itu yang paling bisa dipercaya. Alasannya karena institusi pers itu merangkup 2 lembaga. Yang satu lembaga pers, itu kayak Dewan Pers, KPI. Terus ada perusahaan pers, itu kayak media-media yang ada di Indonesia. Nah, institusi pers ini juga ada juga undang-undangnya di Indonesia, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Mungkin teman-teman sudah pernah membacanya. Di situ banyak pasal-pasal mengenai pers, ketentuan institusi pers. Lalu pers ini juga memiliki tujuannya, institusi pers ini juga memiliki tujuannya, yaitu sebagai media informasi, hiburan, kontrol sosial, dan selain itu juga bisa menjadi lembaga ekonomi. Itu ada pada pasal 3 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, kenapa institusi pers ini harus bisa menjadi alasan publik untuk percaya? Pertama, ada kekuatan undang-undangnya yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Lalu karena dia udah ada undang-undangnya, tentu dia resmi dong, legal gitu kan. Terus yang bekerja di institusi pers juga jurnalis yang profesional gitu. Terus yang terakhir memiliki kode etik wartawan. Itu terdapat pada pasal 7 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ya gitu aja sih. Masih ada waktu 1 menit? Cukup? Oke, terima kasih. Untuk itu saya akan memberikan waktu 1 menit terhadap audiens untuk menyiapkan sanggahan ataupun kritik tentang apa yang telah disampaikan oleh tim institusi pers, dan juga mempersilakan kepada tim institusi pers menyiapkan sanggahan kembali ketika audiens menyampaikan sanggahannya. Maaf, bukan belit ya. 1 menit cukup? 1 menit dari sekarang. Bapak apa bos? Karena selebriti itu penontonnya lebih banyak daripada media Aku kan kata Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih.
Untuk itu, pertama-tama saya persilakan kepada tim audiens untuk menyampaikan sanggahan dan kritik terhadap pendapat dari tim institusi pers. Dan untuk tim institusi pers harap memperhatikan. Silakan. Siapa yang ingin berbicara? Fox Populi Fox God. Silakan. Kalau berdiri nampak? Tidak. Nampak. Dulu Pak. Oke, silakan. Ya, bagi kami selebriti sebenarnya sah-sah saja untuk menyampaikan informasi di dalam publik karena yang kita ketahui selebriti itu mempunyai pengikut yang lumayan banyak dan dalam komunikasi publik itu mengenal yang namanya ada opinion leader gitu. Dan selebriti bisa digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting seperti misalnya mengkampanyekan untuk menggunakan vaksin, untuk menggunakan masker sebagai yang kita tahu dalam kondisi pandemi seperti ini. Penggunaan selebriti dalam penyampaian informasi-informasi seperti itu ada kalanya itu memang lebih efektif dibandingkan yang dari institusi pers sampaikan gitu. Karena apa? Karena tadi selebriti merupakan salah satu opinion leader gitu. Dan opinion leader itu opini itu dipercaya oleh masyarakat gitu. Dan asalkan informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang benar-benar valid gitu. Dan dari kami sendiri sebenarnya menolak bahwa kalau selebriti menyampaikan informasi yang tidak benar, ya kami tetap menolak gitu. Tetapi apakah selebriti masih itu boleh melakukan komunikasi publik? Dan tentu saja tetap boleh karena tadi selebriti merupakan salah satu opinion leader. Tapi begini, Nah, ya saya nyampaikan sedikit. Ya, mungkin selebriti apanya ya? Jangkauan komunikasinya lebih jauh daripada media berita dari institusi pers itu kan. Kita sebut saja institusi pers yang paling terkenal Tempo kan. Ya. Mungkin Tempo tidak bisa jangkau masyarakat Garut, tapi Atta Halilintar bisa. Nah, seperti itu. Mungkin pemerintah itu ada bagusnya sih dari Bang Hamid tadi menggunakan influencer sebagai mengampanyekan tentang COVID sekarang ini seperti itu. Mungkin ada tambahan. Oke, cukup dari tim media selebriti. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari tim institusi pers. Setelah itu kembali menyanggah, silakan. Silakan tim institusi pers. Oke. Kalau bicara mengenai opinion leader atau opini-opini yang dikeluarkan oleh selebriti di dalam mediumnya. Tapi tahukah Anda bahwa media pers atau institusi pers adalah sebuah media yang dapat memuat informasi-informasi yang berimbang, yang artinya tidak ada opini-opini pribadi yang dimasukkan ke dalam informasi tersebut, yang akhirnya nantinya akan memengaruhi isi berita. Nah, seperti yang ada di media selebriti, bahkan misalnya tentang vaksinasi, Atta Halilintar atau Nia Ramadhani menyampaikan opininya terkait vaksinasi yang mana itu belum tentu benar. Jadi dari institusi pers kami mengenal yang namanya verifikasi, di mana kami yakinkan bahwa informasi yang keluar dari institusi pers adalah institusi yang akurat dan benar. Saya nambahkan sedikit. Jadi balik lagi kan tadi topiknya tuh media yang dapat dipercaya, bukan kenapa pemerintah tidak memakai influencer buat mengkampanyekan hal-hal tertentu gitu kan. Nah, kalau dilihat dari media selebriti itu kegiatan bisnisnya tuh kelihatan gitu. Jadi susah nih membedakan ini nih bisnis atau memang hal yang pengen disampaikan gitu kan. Seperti yang kita tahu juga media selebriti kan kebanyakan juga ada memuat hal-hal yang drama, cerita-cerita yang bikin maksudnya kurang berbobot gitu informasi yang diberikan. Lalu kalau dia menyampaikan sesuatu juga kayak kata Hafid, opinion leader itu balik lagi kan itu kan pendapat dia pribadi. Dan kalau dia menyampaikan sesuatu dan dia bukan ahlinya, itu kan
kurang bisa diperkuat gitu. Dia ini siapa gitu. Dia karena dia bisa gitu karena dia memiliki pengikut yang banyak, followers yang banyak. Gitu seperti itu sih. Nah, boleh saya Ya, tambahkan? silakan. Nah, terkait tadi tentang opinion leader, apa sih sebenarnya indikator dari opinion leader? Apakah hanya dengan masanya yang banyak, lalu bisa dia dikatakan opinion leader tanpa memperhatikan siapa dia bisa apa dan lain-lain? Nah, kalau di institusi pers ini sudah terbukti bahwa dia memang bekerja untuk mencari berita, bukan mencari harta, gitu. Sudah Ya. sebentar. Nah, boleh. Kita dengar dulu pendapat dari audiens. Silakan dari audiens untuk giliran menanggapi. Dari sosial media pro, dari sosial media pro. Silakan saudaranya. Oke, pro. Ayo, waktu kita terus berjalan dari tim audiens. Saya Silakan saudara Jasper. mewakili audiens sangat-sangat mendukung media selebriti di Indonesia. Sangat-sangat mendukung. Mengapa demikian? Kalau dikatakan institusi pers mampu memberikan berita yang berimbang, emang media selebriti tidak. Media selebriti juga memberikan berita yang berimbang. Kalau masalah memberikan berita, yang paling penting sebenarnya adalah tingkat persuasinya sebenarnya kepada masyarakat. Ini selebriti jelas-jelas sangat-sangat memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dalam mempublikasikan sebuah berita. Kalau dilihat peminatnya, dari peminatnya, misalnya contohnya Tempo lagi ya. Followersnya nggak lebih banyak daripada insert like. Udah jelas berarti bahwa tingkat persuasi yang lebih tinggi itu mempengaruhi masyarakat. Insert kan media selebriti. Gitu. Nah, dia membahas tentang selebriti. Bukan Iya, insert. bukan insert. Ayo ting-ting. Ayo ting-ting maksudnya. Ada berita yang masuk di insert like. Itu maksudnya. Lebih tinggi tingkat persuasinya, gitu kan maksudnya. Iya. Itu dari saya. Terima kasih. Silakan saudara Alvin. Dan sekarang juga banyak contoh di mana selebriti itu terkadang itu lebih informatif gitu dibandingkan adanya institusi pers. Kita bisa lihat banyak selebriti yang sudah menggunakan kanal-kanal untuk membuat podcast dan vlog dan sebagainya itu. Dan juga banyak itu mengundang ahli-ahli yang sudah bisa kita bilang itu sangat kredibel ya Pak. Sangat kredibel. Bahkan menteri, Deddy Corbuzier. Bahkan menteri, seorang Deddy Corbuzier itu sering mengundang menteri sebagai sumber informasi di dalam podcastnya gitu. Dan terkadang institusi pers itu tidak bisa mengimbangi adanya narasumber yang sama gitu kan dibandingkan adanya selebriti. Selebriti terkadang lebih narasumbernya itu lebih keren dibandingkan apa yang ditampilkan oleh institusi pers gitu kan. Ya. Dan gimana ya? Ya, saya mau nambahkan dikit ya. Dan narasumber itu lebih tertarik menghadiri acara selebriti daripada media. Ya seperti itu. Kalau dia masuk ke media nanti dikatakan memihak seperti itu. Ya, Kan biasa kan? betul. Kalau di selebriti kan bebas-bebas saja kalau dia mau bicara apa Ya. kan. Oke, cukup. Terima kasih dari tim audiens. Silakan dari tim institusi pers untuk menanggapi. Nah, jadi mungkin audiens lupa kalau sebenarnya kita nih milih cari mana yang terpercaya, bukan mana yang lebih banyak menjangkau audiensnya gitu. Jadi kalau untuk yang masalah selebriti tadi, media selebriti tadi bisa juga mengundang orang-orang penting kayak gitu kan. Jadi menurut saya yang dilakukan sama dia itu adalah salah satu yang dilakukan sama jurnalis dan mereka mempublikasikan itu secara mentah gitu. Sedangkan kalau di institusi pers itu udah diolah agar apa yang disampaikan oleh orang tersebut tidak ambigu. Biasanya itu kayak kita memberikan pertanyaan kepada narasumber, mereka akan memberikan jawaban yang mungkin ambigu dan orang awam takutnya salah tangkap dengan apa yang mereka jelaskan. Nah, di situ tugasnya jurnalis untuk membuat apa yang ingin disampaikan oleh narasumber tadi lebih mudah dipahami oleh orang banyak. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Kalau dari aku nambahinnya
tidak menimbulkan keributan sendiri ya. Iya, Terima kasih. iya. Silakan lanjut saudara Dimas. Menyambung dari informasi yang diberikan Kori tadi, penjelasan yang diberikan Kori tadi, contohnya seperti Pak Ambigu, soal Ambigu tadi kan itu banyak juga tuh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil cuplikan dari media selebriti itu karena ambigu, diambil beberapa potongan terus dipublish ulang dan itu mengakibatkan kesalahan pemahaman. Padahal sebenarnya narasumber tidak bermaksud seperti itu, namun oleh pihak-pihak tertentu menggunakan media selebriti itu mengakibatkan kesalahpahaman. Jadi seperti itu. Nah, bedanya di institusi pers tersendiri kita mengolah informasi lagi sesuai dengan undang-undang lagi karena memang ada undang-undangnya. Terus kalau dibilang institusi pers undang-undangnya orangnya kurang menarik, mungkin teman-teman bisa lihat di Mata Najwa. Nah, itu kan menarik juga tuh kan. Nah, itu kan mungkin ada juga institusi pers yang lain yang mengundang orang lagi gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ditanya siapa yang bisa dipercaya, institusi pers atau media selebriti, tentu institusi pers. Sudah jelas ada badan hukum, terus sudah jelas legalitasnya, seperti itu. Sudah. Ya silakan Saudara. Selain itu, apa yang dilakukan sama media selebriti itu sebenarnya lebih banyak hiburan daripada informasi atau berita. Sedangkan kalau institusi pers itu sebaliknya, mereka lebih banyak memberikan berita atau informasi yang lebih penting daripada hiburannya. Nah, karena kebanyakan orang Indonesia itu lebih suka dengan hiburan yang santai gitu. Itulah kenapa media selebriti itu sebenarnya lebih banyak digunakan sama orang-orang gitu. Ya, terima kasih saudara Kori dari institusi pers. Silakan dari audiens, saudara Farid. ya. Silakan. Sedikit dari saya pengen menambahkan sebenarnya yang dimana selebriti itu terkadang mendengarkan dan mengangkat apa yang disampaikan rakyat kayak gitu, mendengarkan apa isi curahan rakyat. Sedangkan pers itu tidak mendengarkan suara rakyat kayak gitu. Apakah suara rakyat itu tidak bisa diperhitungkan ataupun tidak bisa dipercaya? Sekali lagi di sini saya tegaskan bahwa sebenarnya Vox Populi Vox Dei itu adalah suara rakyat yang berasal dari Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Iya, suara rakyat adalah suara Tuhan kayak gitu. Sekali saya tekankan di situ. Contohnya bintang Emon ya, kalau ada isu-isu besar dia mulai bersuara. Seperti itu. Ya, seperti itu dia. Nah, Najwa Shihab menegaskan juga, tapi itu Najwa Shihab itu sebagai selebriti. Wartawan dia. Sudah cukup dari audiens. Vika mau main? Ya, Vika silakan. Bisa. Nampaknya kalian duduk di sana saja ya. Jujur. Ya, silakan. Oke, kita langsung ke tim institusi pers. Silakan. oke. Saya rasa pernyataan Farid sangat tidak mendasar karena tidak ada bukti yang mengatakan bahwa institusi pers tidak mendengarkan suara rakyat. Di institusi pers, kami memiliki tim riset di mana kami terjun ke lapangan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, dengan begitu, kami jadi tahu nih apa yang sudah terjadi di masyarakat dan apa yang perlu orang lain tahu tentang keadaan di masyarakat tersebut. Nah, barulah kami olah beritanya, kami jadikan berita viral, lalu baru dipublish lagi oleh media selebriti. Kan logikanya seperti itu. Nah, jadi sama saja dong, media selebriti juga percaya pada institusi pers. Bukan begitu? Salah. Tadi belum. Aku juga, maksudnya saya juga mau nambahin. Kan karena tadi Bang Rido bilang Farid itu memang dasar.
sumbernya nggak tahu dari mana bilang kalau misalnya media selebriti mendengarkan rakyat, terus institusi pers nggak mendengarkan rakyat. Nah, gimana dengan berita dari Kumparan Hai Pontianak? Dia mengangkat soal jalan yang ada garis yang putih-putih itu yang diayani, yang itu kemarin tinggi. Nah, dia langsung turun ke jalan, dia mendengarkan keluhan masyarakat terkait garis-garis itu yang tinggi, yang terlalu tinggi. Contohnya salah satu beritanya mengenai ibu hamil yang terganggu saat lewat situ. Jadi ya kalau misalnya dibilang tidak mendengarkan rakyat kurang tepat sih sepertinya Mas Farid ya. Iya. Oke, karena waktu kita sudah mencapai dari audiens, saya ingin minta persetujuan dari audiens dan tim institusi pers. Apakah ingin ada penambahan waktu? Ya, izinkan Farid menjawab. Dia klarifikasi. Farid klarifikasi. Satu argumen, Argumen dulu ya. Sebenarnya Setuju? Tim institusi kan setuju? Berarti kalau misalnya dia satu argumen kita bisa. Ingat ya, saya hanya memberikan masing-masing satu argumen dan tidak menerima istilah seperti pertanyaan yang mengembalikan argumen-argumen. Oh, siap. Otoriter. Oke, silakan saudara Farid. Klarifikasi. Sebenarnya yang saya sampaikan itu sebenarnya tidak mau maksudnya tidak semuanya, tidak mayoritas kayak gitu ya. Nah, kan kayak gitu. Kenapa saya bilang seperti itu tadi? Karena kebanyakan dari institusi pers itu mendengarkan suara pejabat ataupun suara orang yang mempunyai popularitas yang tinggi kayak gitu. Itulah dia menjadi tulisan. Kenapa saya bicara tentang masyarakat sipil yang tidak mempunyai hak dan jabatan tertentu di situ. Mungkin itu hanya beberapa gitu kan. Mungkin yang saya sampaikan itu mayoritas kayak gitu. Contoh saja Mbak Ibu. Iya. Yang lebih mendengarkan suara rakyat. Institusi pers. Sama gitu. Petan muslim. Oke, terima kasih dari tim audiens. Oke, terima kasih. Silakan satu argumen terakhir dari tim institusi pers. Jadi kalau bukannya tidak mendengarkan, mungkin kalau selebriti mungkin lebih mendengarkan, tapi dia hanya mendengarkan, tidak klarifikasi tentang apakah yang disuarakan oleh rakyat itu benar atau tidak. Sedangkan kalau institusi pers itu benar-benar mencari fakta dari apa yang disampaikan oleh rakyat tersebut, bukan hanya menulis ulang apa yang dia sampaikan, tapi benar-benar cek lagi apakah itu benar dan apa penyebabnya dan bagaimana agar berita itu tidak jadi salah informasinya. Sedangkan media selebriti jika dibilang tadi hanya mendengarkan, ya mungkin belum tentu apa yang mereka sampaikan ke rakyat itu benar, gitu. Nambahin lagi. Oh, nambahin lagi boleh lah ya. Terakhir. Tadi melanjutkan dari Kori. Contohnya siapa Baim Wong ya? Baim Wong. Podcast nggak sih Baim Wong? No, dia bela dulu. Oh gini aja lah, kita ambil dari Kobuzer lah ya. Nah, dari Kobuzer manggil satu narasumber. Nah itu udah kelihatan dia cuma ngelihat dari satu sudut pandang. Misalnya ada konflik, dia ngambil dari satu sudut pandang. Seharusnya kan kalau mau menghasilkan informasi yang seimbang, kita mengambil dari beberapa sudut pandang terkait permasalahan itu kan. Nah, balik lagi ke tema awal. Siapakah sarana publik yang patut dipercaya? Tentu saja institusi pers, bukan seperti itu. Media selebriti sepertinya kurang verifikasi juga, terus beritanya kurang berimbang, dan mereka juga tidak memproduksi sebuah berita, tapi melainkan membuat konten untuk menghasilkan AdSense. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Saya minta dulu
tangannya buat kedua. Oke, karena sudah sebenarnya perdebatan ini cukup seru dan panjang ya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Untuk itu saya akan mempersilahkan kepada tim audiens dan tim institusi pers untuk menyiapkan kesimpulan. Siap sih. Sudah siap? Belum. Oke, masing-masing saya beri waktu 1 menit. 1 menit untuk menyiapkan kesimpulan cukup. Nah, mungkin sebelum Yes. Oke, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. sebelum sila. Sabar. Sabarin ya. Sila. Oke, bahasa Inggris sih kesimpulannya ini. Visi. Sabarin. Tapi cari kasih. Lima, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kita mulai dari tim kontrak untuk menyampaikan mohon maaf, tim media selebriti untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Belum. Oke. Mungkin dari Kita akan mulai dari tim institusi pers. Silakan untuk menyampaikan kesimpulan 2 menit dari sekarang. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, jadi kenapa institusi pers ini lebih dipercaya sebagai sarana komunikasi publik daripada media selebriti adalah karena kita terlandaskan hukum. Jadi orang-orang yang mungkin merasa tidak percaya atau merasa salah dari sebuah informasi yang ditulis dari institusi pers, itu kita punya badan pengawasan kayak ada Dewan Pers, ada KPI dan lain-lain yang bisa kalian bisa mengajukan keluhan tentang sebuah informasi jika informasi itu tidak benar, asalkan ada buktinya dan memang tidak benar. Dan orang yang menulis jurnalis berarti yang menulis berita atau informasi tersebut ada hukuman yang tertulis di undang-undang begitu. Sedangkan untuk media selebriti ini tidak benar-benar ada undang-undang ketika mereka salah dalam memberikan informasi. Paling mereka hanya jatuh pamornya atau banyak dihujat kayak gitu. Dan jika di Indonesia hal seperti itu tidak mempengaruhi karir seseorang, itu hanya kayak sementara gitu. Nah, lalu terakhir, misalnya kalian ingin mengetahui sebuah informasi atau berita atau sebuah kasus, yang kalian lakukan pasti kebanyakan adalah membuka Google dan mencari tahu dari membaca hasil dari Google tersebut yang muncul kebanyakan adalah media online, bukan YouTube seleb atau Instagram seleb kayak gitu kan. Nah, jadi itulah yang membuat institusi pers itu jauh lebih dipercaya. Gitu. Oke, terima kasih. Waktu juga sudah cukup. Langsung saja tim media selebriti 2 menit dari sekarang. Ya, kami pada dasarnya tetap mendukung adanya media selebriti sebagai media yang dipercaya. Karena apa ya? Seringkali memang dari institusi pers sendiri itu melihat kalau selebriti itu hanya dari hal-hal yang negatif saja. Sedangkan pada masa sekarang ini selebriti pun juga sudah banyak menyebarkan berita seperti tentang kegiatan amal, kegiatan kampanye-kampanye seperti Black Lives Matter dan sebagainya, dan hal itu akan membuat perubahan-perubahan yang lebih baik ada di dunia itu. Dan seringkali pers melupakan hal-hal tersebut. Dan
bagi kami pikir itulah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh selebriti dalam menyebarkan informasi-informasi yang bisa membuat perubahan yang lebih baik di dunia dan dapat dipercayai. Saya mau namakan juga Ya, kan. Ya, bisa jawab. Ya, kalian masih mau pertanyakan ke apa ya? Percayaan. Kepercayaan media selebriti kan? Ya. Tidak mungkin lah seorang selebriti yang mempunyai follower 22 juta memberikan berita bohong. Ya. Tidak mungkin lah dia bohong blunder. Itu nanti kalau ketahuan bohong nanti merusak citra dia, nanti pendapatan dia berkurang. Tidak mungkin, tidak berani kan dia Ya. menyampaikan berita bohong, berita ada. Seperti itu. Farid mau nambahin? Benar. Farid mau nambahin? Farid mau nambahin? Benar. Farid mau nambahin? Udah, mantap. Setuju. Tambahin. Oke, sudah cukup. Gue masih Waktu tinggal 30 detik, silakan. ya, enggak, ya bukan menghilangkan media selebriti sih, mungkin porsinya mungkin dibagi ya untuk institusi pers di to inform, to educate, dan media selebriti untuk entertain. Farid itu salah satu fungsi jurnalis. Siap. Oke, sudah cukup. Ya, makasih, Terima Mas. kasih. Oke, berikan tepuk tangannya buat antara institusi pers dan media selebriti. Terima kasih banyak kepada teman-teman, terutama untuk tim institusi pers yang sudah berjuang melawan banyak sekali tim-tim dari media selebriti yang harusnya hanya 3 orang. Oke. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami yang berdebat. Anda itu juga. Oke, terima kasih. Sekali lagi. Saya tutup.